Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan melalui Roh Kudus yang memberikan pencerahan bagi kami. Kami sungguh bersyukur di hadirat-Mu oleh karena anugerah kebaikan pertolongan-Mu yang sungguh-sungguh nyata tetap berada di dalam kehidupan kami. Pada minggu hari ini kami rindu kembali mendengarkan firman Tuhan. Marilah Tuhan buka mata rohani kami untuk kami boleh mengerti segala keajaiban Taurat-Mu yang Kau nyatakan lewat hamba-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa dimanapun kami berada pada saat ini. Biarlah Tuhan menolong kami dengan pertolongan Roh Kudus, supaya kami mengerti maksud Tuhan kepada kami lewat pemberitaan firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada Minggu Trinitatis pada hari ini diambil dari kitab Kejadian pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-31, demikian firman Tuhan bagi kita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa aku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita bernyanyi, firman-Mu menjadi terang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats khotbah kita hari ini mengajak kita untuk melihat siapa manusia sebagai ciptaan dan siapa Allah sebagai pencipta. Kalau kita melihat gambar dan rupa Allah yang Tuhan berikan kepada manusia, ketika pertama sekali Allah menciptakan manusia, Allah mengatakan bahwa segala sesuatu yang diciptakannya itu adalah baik. Bahkan ketika menciptakan manusia, Allah berkata, sungguh amat baik. Tetapi manusia yang dicipta segambar dengan rupa Allah, yang sangat baik itu, yang sungguh amat baik itu, kemudian jatuh di dalam dosa. Akibatnya adalah gambar dan rupa Allah itu rusak di dalam diri manusia.
Sehingga awalnya ketika manusia diciptakan sebagai gambar Allah yang mulia itu, Allah yang tidak terlihat, ketika semesta dan makhluk lain pengisi bumi berbaur dengan manusia, bisa melihat visi dan gambaran sifat-sifat Allah, seperti kebenaran, kasih, keadilan, pengampunan, ketulusan daripada perilaku, karakter manusia, itu bisa terlihat di dalam diri manusia. Tetapi akibat daripada dosa, hal tersebut kemudian tidak bisa lagi dilihat. Akhirnya di dalam diri manusia ada yang rusak, kabur akhirnya gambar Allah akibat daripada perilaku daripada dosa itu di dalam diri manusia. Sejarah mencatat perang, kriminalitas, genosida, terorisme, pembunuhan, bahkan banyak hal yang terjadi, bahkan pandemi akibat daripada ulah manusia, eksploitasi alam, bahkan bencana buatan, bencana sosial, populasi di bumi yang dulunya baik diciptakan Allah, dirusak, dihancurkan oleh manusia. Dan kita melihat itu, yang dulu manusia sebagai gambar daripada kemuliaan Allah, tetapi akibat daripada dosa, gambar Allah itu rusak, dan manusia akhirnya merusak tatanan hidup, tatanan daripada dunia yang diciptakan, diserahkan kepada manusia untuk dipelihara. Lantas, saat ini, sebagai orang-orang percaya, apakah yang harus kita lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Untuk itu, nas firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh sangat relevan bagi kita, yang mengajak kita mengenal kembali keistimewaan daripada manusia dan ajakan bagaimana kita hidup dengan benar menurut gambar dan rupa Allah, sehingga akhirnya kita bisa sebagai manusia yang diciptakan ini menjadi berkat bagi semua. Yang pertama yang akan kita lihat daripada nas firman Tuhan ini adalah sesungguhnya apa makna manusia sebagai gambar rupa Allah. Kalau kita memperhatikan, setelah Allah menciptakan langit, bumi, cakrawala, benda-benda penerang di langit, darat, lautan, tumbuhan, hewan, dan kemudian Allah memprakarsai atau menjadikan manusia di ayat yang ke-26. Apa yang kita perhatikan di sini? Dari 26 ini ada dua hal yang menarik yang bisa kita lihat, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Pertama, pemakaian kata kita di sini yang menunjuk kepada keberadaan Allah yang personnya itu bukan di dalam bentuk tunggal, tetapi di dalam bentuk jamak. Allah itu disebut sebagai Allah yang, kalau sekarang kita menyebutkan itu sebagai Allah yang trinitatis. Kedua, kita lihat di sini, Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Dia. Bahwa manusia memang segambar, serupa dengan Allah, tetapi ia tetap hanya serupa. Beda kualitasnya dengan Allah. Segambar, serupa, mirip, tetapi tidak, kalau saya katakan, tidak persis seperti Allah. Ada perbedaan di situ, ada perbedaan kualitas. Bukan identik, bukan sehakikat. Karena berbeda. Karena Allah itu adalah roh, sementara kita adalah daging. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, manusia memang diberikan, dianugerahkan oleh Allah unsur-unsur yang membuat manusia itu menjadi lebih mulia dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Manusia memiliki yang disebut dengan knowledge, pengetahuan, pemikiran spiritual yang membuatnya manusia itu bisa beribadah kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan, ciptaan yang lain tidak memiliki itu. Hewan tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Manusia bisa berpikir. Binatang hanya bisa dia memiliki sesuatu insting namanya. Berbeda dengan manusia. Itulah kelebihan daripada manusia yang berbeda dari ciptaan yang lain. Sehingga manusia itu juga bisa memiliki hikmat. Manusia memiliki yang namanya perasaan untuk mengasihi. Dia tahu yang baik, dia tahu yang jahat. Maka ini sesuatu hal yang berbeda dibandingkan ciptaan yang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di alam semesta ini manusia itu berbeda dengan makhluk yang lain, ciptaan Allah yang lain. Kalau kita memperhatikan di alam semesta ini yang disebut dengan pribadi itu hanya 3. Pertama adalah Allah, yang kedua adalah malaikat dan iblis, kemudian adalah manusia. Ini hal yang berbeda dengan ciptaan yang lain.
Kenapa? Karena manusia memiliki yang namanya kehendak, manusia memiliki yang namanya keinginan, manusia memiliki yang namanya perasaan yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka sebagai makhluk ciptaan daripada Tuhan, sebagai gambar Allah, ada hal yang harus kita pahami sebagai ciptaan yang seturut gambar dan rupa Allah, bahwa ini juga memiliki makna bahwa setiap manusia itu berharga di mata Tuhan. Bagaimanapun kondisi fisik, rupa, warna kulit daripada seseorang, maka seseorang itu di hadapan Tuhan sebenarnya sama. Itu menunjukkan karena kita dicipta segambar dan serupa dengan Allah, maka ada kesetaraan yang saling menghormati di situ. Kita manusia semua sama. Tidak ada yang berbeda. Warna kulit kita, tinggi rendah kita bisa berbeda. Kekayaan, kemiskinan, atau apapun, ras, bahasa kita bisa berbeda. Tetapi di hadapan Tuhan, kita semua adalah sama. Jadi semuanya adalah baik dan setara di hadapan Tuhan. Ingat tadi saya sudah singgung, dan kita sudah membaca itu di ayat yang ke-31, bahwa ketika Allah menyelesaikan semuanya itu, termasuk ketika menciptakan manusia, Tuhan berkata sungguh amat baik. Itu sebabnya kita tidak boleh merendahkan orang lain. Kenapa? Karena kita semua sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena itu semua manusia harus diperlakukan baik juga oleh sesama manusia yang lain. Ini menjadi dasar pemahaman kita untuk menentang segala macam supremasi ras, kasta seperti yang kembali saat ini kalau kita memperhatikan belakangan ini ada demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Amerika. Mereka sedang memperjuangkan kesetaraan ras di sana karena perbedaan kulit akhirnya, walaupun dulu itu sudah kalau kita belajar melihat ke zaman dulu, peristiwa-peristiwa seperti ini sering terjadi. Tetapi setelah Martin Luther Jr. King itu melakukan suatu perlawanan, sehingga akhirnya negara-negara Eropa kemudian memperlakukan kesetaraan di dalam ras itu. Tetapi hari ini, sampai hari ini itu masih terjadi. Ada hal yang berbeda. Dan di belahan-belahan dunia yang lain masih ada perbedaan ras, perbedaan gender, dan lain sebagainya. Padahal kita semua sama di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Karena itu, jangan memiliki self-image yang rendah dengan memperbandingkan diri secara salah kepada orang lain. Bagaimanapun kondisi fisik kita, kita semua diciptakan unik oleh Tuhan. Menyandang dan mencerminkan gambar dan kemuliaan Allah. Mungkin suara kita berbeda, kulit kita berbeda, bentuk wajah kita berbeda. Dan kita masing-masing memiliki keunikan. Walaupun kita berbeda di dalam hal itu, tetapi di hadapan Tuhan, kita adalah sama sebagai gambar rupa daripada Allah itu. Maka itu sebabnya, Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita melihat membandingkan diri kita dengan orang lain, tidak perlu kita minder. Mari kita menghargai diri kita. Kenapa? Karena ukuran kita adalah Allah, bukan cara pandang orang terhadap kita. Kita ini diukur menurut ukuran Allah, yaitu apa? Bahwa kita adalah gambar rupa Allah. Maka lihatlah diri kita sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan. Saya senang memberikan contoh itu, misalnya uang 100.000 mau kita lipat-lipat, kita hancurin, kita remas-remas. Kemudian maaf kalau kita masukkan ke kotoran, ke comberan pun, kemudian kita ambil, nilainya tetap sama. Berapa? 100.000. Kenapa? Karena Bank Indonesia menetapkan nilainya itu 100.000. Mau seperti apapun bentuknya kita buat, mau kita hancurin pun itu, nilainya tetap 100.000. Kenapa? Karena Bank Indonesia menetapkan. Di hadapan Tuhan kita seperti itu. Mau seperti apapun hidup kita, mau seperti apa, maksud saya adalah mau seperti apapun bentuk kita, mau seperti apapun orang lain memperlakukan kita, tetapi ingat bahwa kita di hadapan Tuhan adalah gambar rupanya, sehingga ukuran kita, nilai kita bukan ditentukan oleh dunia ini, tetapi ukuran kita ditentukan oleh apa? Oleh siapa? Oleh Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka
Pemahaman ini juga yang akan membuat kita untuk bisa memahami bahwa kesetaraan gender itu perlu. Dulu kita orang-orang Batak khususnya masih membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ketika memiliki anak laki-laki, kemudian memiliki anak perempuan, perlakuannya bisa berbeda. Kalau dalam satu keluarga dia hanya punya anak perempuan misalnya, kadang-kala merasa itu bahwa itu tidak baik, tidak bagus, sehingga kadang-kala banyak kejadian kita melihat di zaman dulu itu disuruh menikah lagi, disuruh kawin lagi. Tapi saya berharap kita yang sudah semakin mengenal Tuhan hari ini tidak lagi seperti itu. Karena di hadapan Tuhan, laki-laki, perempuan, di hadapan Tuhan itu adalah sama. Supaya kita benar-benar memahami, mengerti arti daripada gambar rupa Allah. Bagaimana kita di dalam kehidupan kita ini sungguh-sungguh akan semakin mengerti. Kalau di zaman dulu kita melihat, bahkan mungkin di zaman sekarang, di beberapa negara itu bahkan ketika jenis kelamin daripada kandungan seseorang itu bisa diketahui, misalnya ketika kandungannya itu adalah perempuan, itu bisa diaborsi. Kenapa? Karena bagi banyak orang yang benar itu atau yang lebih bagus itu, yang lebih baik itu bagi mereka adalah laki-laki. Padahal Tuhan berkata bahwa kita semua, baik laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan, kita semua adalah gambar rupa Allah. Kita melihat di hadapan Tuhan, maka diciptakannya lah laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan manusia itu menurut gambar rupanya, artinya kita sama di hadapan. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kenapa Allah menciptakan kita menurut gambar rupanya? Ada beberapa hal lain yang bisa kita melihat. Bahwa keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan itu bagi kita. Pastilah Tuhan mempunyai maksud dan tujuan di dalam kehidupan kita. Yang menjadi keistimewaan itu atau keunikan daripada manusia itu ketika kita diciptakan berarti ada tugas, ada tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan bagi kita manusia. Yang pertama yang kita lihat kalau kita membaca di ayat 26 dan ayat 29, tugas yang pertama diberikan kepada manusia, tanggung jawab yang pertama adalah manusia itu berkuasa. Di ayat 26 29 sampai dengan 30 diterangkan bahwa manusia berkuasa atas bumi dan segala isinya. Kata berkuasa di sini memiliki maksud bahwa manusia itu harus menggunakan potensi di dalam dirinya yang telah dianugerahkan Allah ini untuk secara kreatif dia memelihara, menata, mengelola, mengontrol, bahkan membangun, melindungi bumi dan segala isinya agar tetap di dalam kondisi yang baik. Sama seperti ketika Allah menyerahkannya kepada manusia di ayat 31 itu dalam kondisi yang sungguh amat baik, maka manusia sesungguhnya diberikan tugas dan tanggung jawab supaya alam ini, kuasa yang diberikan kepada manusia, supaya semua itu baik. Setiap manusia terikat dengan tugas ini sebagai amanah, sebagai amanat, sebagai mandat penciptaan dan kelak harus dipertanggungjawabkan manusia kepada Allah sebagai pemberi mandat itu. Tetapi hal yang perlu diingat bahwa berkuasa bukan berarti kita suka-suka di dalam mengelola. Bukan berarti kepemilikan khusus dan membuat manusia menjadi Allah atas segala ciptaan yang lain. Melainkan itu adalah sebatas daripada tanggung jawab. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kuasa itu ada di bawah kedaulatan daripada Tuhan. Sehingga tidak boleh ada eksploitasi di situ. Keserakahan, kesewenangan terhadap ciptaan yang lain itu tidak boleh. Bumi harus tetap baik. Bumi harus tetap lestari. Bumi harus tetap harmoni. Jika manusia mampu tetap menjaganya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan di dalam ini juga kita melihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kesejajaran sebagai keistimewaan, tujuan daripada keistimewaan, keunikan yang diberikan kepada manusia yang kedua adalah sebagai prokreasi. Maksudnya adalah dengan diciptakannya manusia dengan gender yang berbeda, laki-laki dan perempuan, maka manusia memiliki tugas yang disebut dengan prokreasi itu untuk beranak cucu. Tetapi bukan beranak cucu secara liar, melainkan harus diikat oleh apa? Oleh yang namanya pernikahan ataupun perkawinan. Jadi
setiap kelahiran tidak bisa dipisahkan daripada kekudusan dan tanggung jawab. Ada tanggung jawab moral di situ. Karena Tuhan ketika menciptakan laki-laki dan perempuan, Tuhan memberkati mereka. Maka pernikahan, perkawinan adalah sesuatu hal yang diharuskan secara sah, secara legal itu dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan atau pendeta terhadap orang yang menikah. Tetapi ada banyak sekali sekarang orang yang tidak mempedulikan itu lagi. Moral itu semakin rusak. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, manusia juga tidak hanya diperintahkan untuk beranak cucu dan memenuhi bumi, melainkan juga memastikan bahwa semua keturunannya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan menerima keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang ditekankan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, supaya kita menjadikan segala bangsa itu murid Kristus, supaya mereka diajar agar terjadi pemulihan gambar itu kembali. Tadi saya mengatakan bahwa gambar itu sudah rusak di dalam diri manusia. Maka lihatlah, manusia sekarang ini melakukan ada begitu banyak kerusakan-kerusakan. Manusia itu menghancurkan banyak hal. Secara moral begitu hancur. Ada banyak dosa, kejahatan di mana-mana. Maka tidak mungkin itu bisa diselesaikan tanpa pertobatan, tanpa kembali kepada Kristus. Gambar Allah itu bisa dipulihkan kembali. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, ketika Hawa jatuh ke dalam dosa, gambar rupa itu hancur. Gambar rupa itu rusak di dalam diri manusia. Tetapi kemudian itu bisa dipulihkan ketika Yesus datang ke dalam dunia. Itu bisa dipulihkan kembali. Ketika Yesus mati menggantikan manusia, Yesus disalibkan, mati, bangkit, naik ke surga, dan Roh Kudus diberikan untuk memberikan pencerahan bagi kita, untuk menginsafkan kita akan dosa kita, sehingga hati kita terbuka, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita meninggalkan dosa kita, sehingga ketika kita menerima Yesus, kita kemudian gambar Allah itu dipulihkan di dalam diri kita, sehingga kita akhirnya mengerti apa tujuan Allah bagi kita, sehingga kita akhirnya mengerti apa maksud Tuhan di dalam penciptaan itu. Ada tugas dan tanggung jawab yang diberikan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Biarlah lewat firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, sungguh-sungguh nama Tuhan dipermuliakan, dan kita sebagai ciptaan bertanggung jawab kepada mandat yang diberikan Allah Tritunggal itu kepada Adam dan Hawa dan kepada kita sekarang, karena kita adalah keturunannya. Diberkatilah kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus, biarlah hidup kita juga akan semakin menunjukkan bahwa kita adalah ciptaan Allah yang sudah diperbaharui. Amin. Kita bernyanyi, firman-Mu berkatilah. Mari kita bersatu di dalam doa.
Ya Yesus Kristus Tuhan kami kembali mengucapkan syukur kepadamu. Hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang berbicara kepada kami, bahwa kami adalah ciptaan Allah yang istimewa. Jikalau ada di antara kami yang selama ini menganggap diri kami rendah dibandingkan orang lain, hari ini kami disadarkan bahwa kami adalah ciptaan yang berharga di mata Tuhan. Tolonglah kami untuk kami mengerti sebagai gambar dan rupa Allah, maka kami juga memiliki tanggung jawab di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kami bertanggung jawab atas mandat yang Tuhan berikan bagi kami. Jikalau ada di antara kami yang selama ini masih terus hidup di dalam dosa, Tuhan berkata pemulihan itu harus terjadi supaya gambar rupa itu akan dipulihkan kembali di dalam diri kami. Terima kasih Bapak. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang hari ini boleh mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami di dalam seluruh kehidupan kami, di dalam semua pergumulan persoalan, bahkan secara khusus ketika kami terus menghadapi pandemi COVID-19 yang terus saat ini belum bisa diselesaikan, bahkan kami belum bisa beribadah di gereja. Tuhanlah kiranya melindungi kami, menolong kami semua jemaat-Mu, supaya virus ini dijauhkan dari kami dan bencana ini cepat berlalu. Berkatilah setiap pekerjaan kami dan usaha kami. Berkatilah setiap kami yang hari ini mungkin menderita sakit penyakit. Tuhan pulihkanlah kami. Dimuliakanlah Engkau Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin.